Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah otomotif kita kali ini. Buat para ayah, ibu, atau siapa aja nih yang lagi pusing cari kendaraan idaman keluarga, tapi budget lagi pas-pasan, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini saya bakal jadi konsultan otomotif pribadi kalian. Kita bakal bedah tuntas versi pembaruan dari Renault Triber edisi 2026. Ini bukan sekedar ulasan biasa ya, kita bakal benar-benar kupas tuntas apakah mobil yang digadang-gadang sebagai solusi keluarga paling ramah kantong ini beneran layak buat ngisi garasi rumah kalian. Oke, mari kita langsung bedah ini. Coba perhatikan angkanya. Ya, kalian nggak salah lihat kok, 106 juta rupiah. Bayangin aja, sebuah mobil keluarga jenis MPV, bawa nama besar brand asal Eropa, ditawarkan dengan harga awal yang jujur aja luar biasa rendah. Di landscape otomotif zaman sekarang, angka 106 juta buat sebuah mobil keluarga dengan 3 baris kursi rasanya kayak mitos kan? Tapi ini beneran, kenyataan yang ditawarin sama Renault Triber terbaru. Ini benar-benar sebuah gebrakan harga yang pasti bikin banyak kepala keluarga langsung melirik. Tapi tunggu dulu, sebelum kita terlalu euforia, mari kita perjelas satu konteks penting. Mobil ini baru aja meluncur dan diproduksi di India, ya, bukan di Indonesia. Jadi nilai 106 juta rupiah yang kita bahas ini adalah hasil konversi ekuivalen dari harga peluncurannya di sana. Meskipun begitu, pakai ekuivalen rupiah ini penting banget buat kita hari ini, supaya kita bisa mengevaluasi value atau nilai yang sebenarnya ditawarkan. Ini ngasih kita gambaran yang sangat jelas soal strategi harga Renault di pasar global yang super ketat. Biar konsultasi kita makin terarah, ini dia agenda kita. Pertama, kita bahas mobil Eropa harga terjangkau. Kedua, fleksibilitas kabin untuk keluarga. Ketiga, kita bedah varian dan fiturnya. Dan terakhir, pilihan terbaik sesuai anggaran kalian. Bagian 1, mobil Eropa harga terjangkau. Nah, yang bikin ini sangat menarik adalah kontras strategis yang dilakuin sama Renault. Di satu sisi, Renault itu kan pabrikan asal Prancis ya. Pasti ada gengsi dan standar kualitas desain Eropa yang nempel di merek ini. Tapi, di sisi lain, supaya harganya tetap super ramah di kantong, mereka pakai strategi produksi di India. Ini langkah yang pintar banget sih. Mereka ngegabungin daya tarik premium merek Eropa dengan efisiensi biaya pabrik dari India. Hasilnya, harga yang sangat bersaing buat keluarga kalian, tanpa harus kehilangan identitas merek globalnya. Masuk ke bagian 2, fleksibilitas kabin untuk keluarga. Dan ini dengan sangat brilian, mengilustrasikan komitmen Renault pada sisi kepraktisan. 1065 liter. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini tuh kapasitas bagasi raksasa yang bakal kalian dapat kalau kursi baris kedua dilipat sampai rata dengan lantai. Kebayang nggak sih semua barang yang bisa kalian bawa buat liburan akhir pekan? Mulai dari stroller bayi, koper-koper gede, sepeda anak, sampai belanjaan bulanan yang menumpuk, semuanya bisa masuk tanpa ngorbanin kenyamanan penumpang di depan. Kalau ngomongin soal penumpang, Triber ini nawarin konfigurasi yang bisa diatur buat 5, 6, bahkan sampai 7 penumpang. Buat kalian para orang tua, mari kita bicara realita harian aja deh. Masukin anak-anak ke baris ketiga itu kadang rasanya kayak lagi olahraga angkat beban kan? Ribet. Nah, untungnya Renault jadiin fitur One Touch Tumble sebagai standar di semua variannya. Maksudnya, cuma dengan satu sentuhan sederhana, kursi baris kedua langsung terlipat. Akses ke belakang jadi gampang banget. Kelihatannya sepele, tapi percaya deh, dampaknya besar banget buat ngurangin kerepotan keluarga tiap pagi. Pastinya, buat bawa keluarga, butuh mesin yang bisa diandalkan. Renault Triber 2026 ini dibekali mesin bensin 1,0 liter, 3 silinder. Tenaganya 72 PS dengan torsi 96 Nm. Disalurkan lewat transmisi manual 5 percepatan. Memang, ini bukan mobil yang dirancang buat balapan, tapi spesifikasi ini udah sangat mumpuni, irit bahan bakar, dan terbukti tangguh buat nemenin rutinitas harian keluarga kalian di jalanan kota maupun jalan tol. Lanjut ke bagian 3, bedah varian dan fitur. Sekarang mari kita telusuri tangga harga dari tiap variannya. Kita mulai dari yang paling basic, tipe Authentic, di harga yang bikin kaget tadi, sekitar 106 jutaan. Naik sedikit ada tipe Evolution di 122 jutaan, terus tipe Techno di 155 jutaan. Nah, untuk kasta tertingginya ada tipe Emotion. Tipe ini kebagi dua, yang manual di harga 146 jutaan dan yang otomatis di angka 159 jutaan. Perkembangan harganya rasional dan bertahap banget kan? Pertanyaannya varian mana nih yang ngasih untung paling maksimal buat uang kalian? Buat jawab itu, kita harus paham dulu nih strategi Renault di tahun 2026 ini. Fokus utama mereka adalah bikin varian bawah dan menengah jadi jauh lebih berisi. Renault ngambil fitur-fitur mewah yang tadinya cuma ada di tipe paling mahal dan diturunin ke tipe-tipe di bawahnya. Ini kabar fantastis buat kalian. Artinya, kalian tetap bisa ngerasain fitur-fitur premium tanpa harus maksain diri beli varian tertinggi kalau emang lewatin anggaran.
Coba kita intip fitur mewah yang sekarang jadi standar. Pas masuk kabin, kalian langsung disambut desain dashboard dual tone baru yang jauh lebih segar. Tapi bintang utamanya ada di tengah. Layar sentuh mengambang ukuran 20,32 cm. Yang bikin ini istimewa adalah hadirnya support Android Auto dan Apple CarPlay nirkabel, alias tanpa kabel. Buat perjalanan panjang bareng keluarga, sistem hiburan modern kayak gini itu penyelamat kewarasan orang tua. Anak-anak tetap asik terhibur, kalian juga bisa lihat navigasi dengan gampang. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana fiturnya makin lengkap seiring naiknya varian. Kalau kita naik dari varian dasar ke langkah 1, yaitu tipe Evolution, kalian bakal dapat tambahan kontrol audio di setir, spion siang malam, dan lampu kabin belakang. Naik lagi ke langkah 2, tipe Techno, kenyamanan ditambah sama armrest pengemudi, pengatur tinggi kursi, soket listrik di baris ketiga, dan spion lipat elektrik. Terakhir, di langkah 3, tipe tertinggi Emotion, Renault nyematin AC digital otomatis yang katanya pertama di kelasnya. Kalian bisa lihat dengan jelas kan apa yang kalian dapat di tiap tambahan harganya? Bagian 4. Pilihan terbaik sesuai anggaran. Pastinya, sebelum kita ngomongin soal uang lebih jauh, ada satu pertanyaan mutlak dari setiap orang tua. Dari semua varian tadi, mana sih yang paling aman buat ngelindungin anak-anak saya? Karena apalah arti harga murah kalau sampai mengorbankan keselamatan? Betul? Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kalau keselamatan maksimal itu prioritas utama yang nggak bisa ditawar, varian tertinggi Emotion adalah jawabannya. Tipe ini dibekali 21 fitur keselamatan standar yang impresif banget. Ada 6 airbag, sistem rem ABS plus IBD, dan Electronic Stability Control buat jaga keseimbangan mobil di kondisi kritis. Tapi jangan khawatir kalau budget kalian agak ketat. Renault tetap ngasih sistem pemantau tekanan ban atau TPMS sebagai fitur standar di semua varian, dari yang paling murah sekalipun. Ini ngebawa kita ke pemikiran penutup buat ulasan kita hari ini. Renault Triber 2026 benar-benar ngasih rentang pilihan yang menantang pasar. Di satu sisi, ada harga dasar 106 juta rupiah yang murahnya kebangetan buat MPV 7 penumpang. Di sisi lain, dengan nambah dikit sampai 159 jutaan, kalian dapat tingkat kenyamanan ekstra plus sistem keamanan 6 airbag di tipe Emotion. Sekarang, keputusannya ada di tangan kalian. Varian mana yang bakal kalian pilih buat nyimbangin isi dompet sama ketenangan pikiran saat nyetir bawa keluarga tercinta? Terima kasih udah ikutan dalam sesi explainer kali ini. Selamat mempertimbangkan dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.